Selamat malam Bapak Ibu Guru yang mungkin melihat video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainur Rizkydion Setiawijaya. Saya dari kelas 10 TGP absen 4. Yang mana saya membuat video ini tentunya memiliki tujuan yang jelas ya. Membuat video testimoni yang berisi tentang kesan pesan dari PJPL PAS kali ini. Dan langsung saja Bu ya, untuk bagi saya sendiri PJPL di PAS ini lumayan berat bagi saya, karena harus dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan seperti dalam anggota tim sendiri, dari konsultasi yang lumayan sulit bagi saya, terus komunikasi tim, teman-teman yang kurang suportif dari lingkungannya, terus banyak banget lah pokoknya. Langsung di poin pertama, langsung di poin kedua saja. Konsultasi yang bagi saya meribetkan itu karena setiap kali kita konsultasi kepada orang yang berbeda, seperti kita konsultasi ke guru ini, terus kita ke guru ini terdapat berbagai pendapat yang berbeda gitu. Yang dalam pikiran saya itu gimana caranya biar bisa kita mengolah dua pendapat itu menjadi satu, dan itu benar-benar sulit bagi saya, karena ketika sudah saya dapatkan hal itu dan saya tanyakan kepada guru yang sama atau yang terkait, itu masih tetap kurang di ACC gitu. Apalagi mungkin terdapat guru juga yang mungkin tidak mau menandatangani konsultasi karena kita masih terdapat banyak banget kesalahan di dalam buku ensiklopedia kami. Karena saya teknik grafika, saya membuat buku ensiklopedia anak. Mohon maaf saya lupa buat ngejelasin ini, tapi seharusnya di sebelum sudah tahu karena saya TGB. Terus selanjutnya di konsultasinya itu juga yang lumayan paling ribet itu memang di pendapat yang berbeda. Selain itu juga ketika salah satu guru yang ini sudah lumayan bagus, sudah kayak oke gitu, terus pas kita melakukan PJBL, ini pengalaman saya sendiri, ketika saya melakukan PJBL ternyata guru yang ini tuh berubah pikiran gitu, kayak gimana ya, waktu di desain digital di komputer itu memang bagus, tapi pas dicetak tuh jadi jelek, dan itu lumayan menuai banyak kritikan sekali waktu itu. Dan saya nggak down karena hal itu, tapi ini lumayan krusial bagi saya, mengganggu pikiran saya sekali, karena semacam kita menghadapi alter ego gitu. Aduh, itu lumayan pusing bagi saya. Dan terutama juga soal presentasi, karena bisa dikatakan waktu itu saya mungkin terlalu mencolok waktu presentasi itu, lumayan bikin jomplang lah waktu itu. Dan bagi saya sendiri PJBL itu buat kelompokan, apalagi cuma 2 orang, itu lumayan menyusahkan bagi saya. Dan ya, langsung ke poin selanjutnya, yaitu apa tadi ya, saya lupa. Ini no cut no edit ya Bu ya, saya berbicara sesuka hati saya di sini. Mungkin seperti komunikasi antar tim ya. Saya memiliki salah satu tim teman yang mana dia selalu mengutamakan pasangan cinta monyetnya itu daripada tugas PJBL ini Bu. Ini benar-benar menyusahkan banget nih, karena ketika udah H-2 itu dia mengerjakan tugas yang sudah kita bagi. Sedari awal, sedari kita PTS, kita masih tetap satu kelompok, dan itu benar-benar menyusahkan bagi saya. Gimana ya, di PTS mengalami hal yang sama, di PAS makin parah lagi gitu. Terus yang cuman ada di benak pikiran saya itu cuman satu Bu, antara ngeluarin dia waktu H-3 waktu itu, dan kalau enggak tuh udah pasrah gitu. Karena penjilitan juga yang enggak banget, hasil finishing dari produk kita juga enggak banget, padahal digitalisasi di dalam laptop itu udah lumayan bagus. Dan ya
ya itu merupakan salah satu hal yang bikin pusing saya. Capek aku. Terus selanjutnya mungkin seperti ini, ketika saya berpikiran buat PJBL ini tuh terkadang masih kurang efektif bagi beberapa siswa, terutama siswa-siswa yang bisa dikatakan tuh mereka masih belum aktif. Karena apa ya, bagi saya ini PJBL ini sendiri itu seperti mengasah kemampuan murid. Kalau seumpama di salah satu murid ini dia tidak memiliki kemampuan seperti public speaking karena kita menggunakan teknik presentasi, atau mungkin seperti pembagian waktu lah, karena PJBL ini memang waktu itu lumayan, pengerjaannya itu juga lumayan mepet, dan mungkin bagi beberapa orang yang masih sulit itu amburadul gitu, kayak rusak parah, dan memang kita diwajibkan buat ngelatih itu. Cuman kalau bagi saya sendiri, saya benar-benar ngerasa dampak positif sih, karena saya lebih suka buat ngobrol-ngobrol kayak gini, dan itu lumayan ngebantu saya buat ngasah kemampuan saya sendiri gitu. Tapi nggak bagi anak-anak yang lain yang mereka masih tetap aja malu-malu gitu. Bukannya mereka makin berkembang, tapi mereka malah semakin menurun gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan ketika PTS sudah dimarahin atau bahkan mereka sudah dikritik habis-habisan, di PAS malah makin parah gitu, kayak nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya berpikir kalau PJBL ini juga masih sedikit kurang efektif bagi beberapa anak, tapi lumayan efektif juga bagi beberapa anak yang bisa dikatakan memang kompeten untuk hal tersebut. Mengingat setiap orang memiliki karakteristik berbeda, ya nggak ada salahnya mengucapkan hal itu. Cuman saya juga salah sih buat ngucapin hal itu. Aneh, ketika saya sudah bilang itu nggak salah, nah jadi salah, karena kita juga hidup di lingkungan SMK yang memaksakan kita untuk memasarkan produk yang ada, terus melakukan apapun yang berhubungan dengan dunia kerja. Sedangkan anak-anak yang masih SMK waktu sekarang ini masih nyantai-nyantai gitu, nggak tahu kenapa, aneh banget, dan itu lumayan krusial bagi saya ya. Ini udah sampai 7 menit setengah Bu, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Mungkin ya masih banyak banget yang ada di pikiran saya, cuman untuk beberapa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.